di Kalimantan itu di perusahaan yang baru gue tinggalin ini, itu gue 1 minggu pertama kerja itu kebagian lah gue masuk malam kerja. Habis itu pas gue lagi kerja itu di atas ini, gue berpikir tuh masih ada yang lembur kerja. Rupanya kok bunyi terus ya. Terus naiklah ke atas, Mas, Om jalan ke situ. Jalan normal karena gue berpikir di situ mungkin ada orang kali masih kerja. Masuklah ke ruangan. Jam berapa tuh? Itu malam sekitar jam-jam 11, mau setengah 12 malam. Udah gitu karena gue pikir masih ada yang kerja. Gue naik, gue cari turun di ruangan, kok gak ada orang. Turun, main HP, bunyi lagi. Ini mah pintu di atas, gue tahu karena pintu naik ke atas ini akses cuma lewat atas itu aja gitu. Aksesnya tuh diganti nama gue yang masuk ini. Jadi ya gue sih percaya nggak percaya, tapi memang kan hal itu ada ya. Kitab suci kan juga kan cukup menjelaskan ya, memang ada ya hal-hal begitu. Oke guys, selamat malam semuanya. Welcome back to KPR Kaktus Podcast. So malam ini gue sama narasumber gue yang kebetulan dia adalah adiknya dari Maxi. Dia pernah kerja di Kalimantan, dia tinggal di Kalimantan selama 5 tahun. Jadi pasti ada cerita-cerita di Kalimantan sana yang sangat menarik untuk kita ulik dan kita dengarkan. So semuanya yang masih mau dengerin KPR, tentunya semua pendengar setia kita, terima kasih banyak masih mendengarkan kita sampai per episode ini. Dan lupa juga buat kalian semua yang mau dengerin KPR, persiapkanlah persenjatai diri kalian dengan kopi, teh, snack-snack lainnya selama kalian dengerin atau nonton ini, jadi kalian gak sendirian. So langsung aja kita mulai podcastnya. Brother, kenalin bro, nama lu siapa bro? Nama gue, Ayo situ. nama gue Dio. D-I-O, Delta India Oklahoma. Bap. Delta India Oklahoma, nggak bisa Ohio tuh ya? Gak, boleh. Boleh Ohio boleh. Bervokal aja. Nah yuk, lu sekarang lagi di Bogor nih. Berarti kemarin lu kan sempat di Kalimantan berapa tahun ya? Sempat itu dari 2021 pas masih Covid tuh. Oh berarti ini ya transisi dari Covid mau ke enggak kan 2020-2021 kan? Iya, jadi 2021 bulan Maret tanggal berapa? Tanggal 9 kalau nggak salah. Terlalu detail kalau sampai bertanggal. Anyway, lu di sana kerja di mana yo? Gak usah, lu nggak perlu nyebutin perusahaannya, nggak perlu nyebutin ininya. Gua di sana tuh kerja di daerah kota Balikpapan, tengah-tengah kota. Oh tengah-tengah kota Balikpapan. Tengah-tengah kota. Di sana itu gua kerja di perusahaan distributor lah, makanan dan minuman. Siap, F&B ya? Ya. Nah yuk, ada cerita-cerita horor apa sih di Balikpapan? Yang kita tahu kan Kalimantan terkenal dengan cerita-cerita rakyat, mistis dan lain-lain kan? Iya. Ada cerita yang lu alamin sendiri nggak? Ada sih, itu kalau di Kalimantan tuh nama sebutannya kepunan. Kepunan tuh apa sih? Kepunan tuh gini, jadi kalau... Ini berarti orang Kalimantan tahu ya? Tahu. Ya itu rumor lah ya, bukan rumor sih, tapi itu memang kenyataan sih. Gak mitos, itu memang ada real kayak begitu, karena gue pernah ngalamin adat. Pernah mengalami dan pernah menyaksikan gitu. Oh, apa itu? Bisa lu jelasin nggak ke kita? Jadi kepunan tuh, misalkan begini, gue namu nih, atau kita ada di lingkungan sekitar sini, terus kita nongkrong nih, terus gue mau cabut nih karena ada kegiatan lain. Terus di situ ada makanan dan minuman. Kalau makanan tuh berupa nasi, beras begitu ya, bahan dasarnya. Pokoknya hasil bumi lah. Nah, terus kalau udah kita ditawarin, terus kita nolak nih. Mau kemana? Mau berangkat nih, mau ke sini dulu misalkan. Ambil dulu nih kopinya, minum dulu lah kopinya. Nah itu, kalau kita gak mau kena kepunan itu, kita harus minum itu kopi. Kalau enggak, kalau kita lagi berhalangan atau lagi puasa, setidaknya kita pegang aja. Kalau enggak, yang gue pernah alami dan saksikan sih, kita bakal ketimpa apes. Apes. Jadi idenya tuh kepunan adalah akibat dari lu nggak nerima jamuannya. Iya.
jamuan dari si tuan rumah. Oh, itu adalah akibatnya dapat kepunan. Iya, kepunan jadinya tuh. Jadi secara moral sebenarnya bagus ya kalau lu dijamu, Iya. lu terima itu. Iya. Kalau kita berhalangan ya setidaknya dipegang. Begitu. Boleh nggak dibawa pulang? Lebih bagus sih kayaknya. Oh, lebih bagus. Lebih bagus. Karena kalau kita datang ke sana itu kita bertamu ke orang-orang rakyat di sana, itu kita itu bener-beneran dijamu kayak ya hampir menyerupai kayak nyambut raja gitulah. Wih, bagus banget dong. Bagus banget. Orang-orang di sana baik-baik. Berarti gue kalau datang misalnya ke rumah orang itu tiba-tiba dikasih brosur Honda Beat yang baru. Aduh. Lebih ke arah Jualan ya. Berarti mereka tapi ngasihnya hasil bumi aja kan ya? Kayak pisang gitu-gitu. Ya, itu hasil bumi kalau untuk di tempat-tempat tertentu ya. Tapi kalau yang udah di kota sih kebanyakan yang di lingkungan gue sih orang-orang Dayak itu udah pada modern, pada maju gitu. Jadi hal-hal yang kayak begitu tetap ada, tapi kemungkinan tidak diterapkan ke orang-orang yang pendatang. Tapi kalau orang pendatang dengar cerita itu kan mau nggak mau kita harus ikut dengan adat istiadat di sekitar situ ya. Betul. Karena itu kan tanah leluhur mereka bisa ngapain aja. Betul. Karena gue juga pernah lihat ada kalau boleh dibilang mandau terbang. Seriusan lu lihat? Itu terbang itu. Emang beneran jadi Enggak, terbangnya itu berapa meter tingginya? Segini? Terbang itu ibarat gini, kayak enggak, lu lihat beneran? Iya, emang ada. Jadi kayak festival adat begitu kan. Kan kalau di Ambon itu apa ya sebutan budaya itu namanya bambu gila. Kalau di Ambon. Jadi ada kayak pawanga yang megang asap gitu kayak bakaran apa, terus bambu itu dipeluk dengan beberapa orang kalau di Ambon ya. Nah, terus digoyangin. Jadi bambu itu ngikutin kemana sih arah asap. Jadi goyang tuh, itu ada. Memang budaya kita seperti itu, memang ada itu hal itu seperti itu kayak memang ada. Terus Dayak, kalau di Kalimantan, nah itu namanya, gue nggak tahu nama sebutan spesifik apa, tapi kalau orang yang di sana yang udah pernah gue ketemu itu sebutannya mandau terbang. Mandau terbang itu mandaunya bisa, misalkan mandau ditaruh nih, kalau begitu mandau ditaruh, ya ada ritual tertentu, mandau itu bisa berdiri, kayak melawan gravitasi aja gitu. Kayak ibarat kayak kita nonton film Interstellar gitu ya. Anjir, seriusan lu? Mandaunya berdiri? Emang terbang berdiri. Keren. Rumornya ya waktu itu, waktu pas kejadian tragedi di Sampit waktu itu 2001 ya. Tahun 2000 apa 2001 begitu. Itu ada beberapa orang-orang suku tertentu yang ngambil hak tanahnya. Oh, gua tahu ceritanya ya. Yaitu ada juga karena salah satu temannya kakak juga di situ yang jadi polisi mengamankan ribut itu hampir gila karena ngelihat itu orang suku tersebut tuh yang udah diamani di dalam kontainer itu begitu dibuka kontainer pada mati semua itu orang-orang itu. Dan yang katanya dengar kontainer yang dibuka tuh banyak yang kepalanya tuh misah. Iya, kepala pada misah. Itu sebutannya kalau di sana mandau terbang. Salah satunya itu kalau terjadi sampai pertumpahan darah begitu banyaknya, itu berarti ada di sekitar situ atau di lingkungan mereka tuh ada yang namanya Panglima Burung. Nah, itu Panglima Burung itu turun. Nah, Panglima Burung itu bentuk dan rupanya kalau lihat dari baca buku yang ada di perpustakaan Balikpapan waktu itu karena gue mau cari tahu kan kota yang gue tinggalin seperti apa gitu budayanya. Panglima Burung itu kayak orang biasa, cuma dia kayak pakai ornamen khusus begitu di kepalanya, burung enggang. Oh, burung enggang. Nah, jadi ada endemik asli Kalimantan ya? Asli di sana Kelantan juga begitu. Nah, itu ada tuh memang di kepala pokoknya sekarang untuk pimpinan orang Dayak sekarang itu siapa namanya Panglima Jilah. Panglima Jilah Dayak merah gitu sebutnya. Di sana kan ada beberapa warna ya. Ada Dayak kuning, Dayak merah begitu. Nah, terus cerita lu selama lu di sana nih, yang pernah lu enggak nih yang kepunan dulu deh. Nah, itu lu pernah nggak mau ngambil nih? Nggak mau ngambil si makanannya, terus lu kena apes. Wah, itu pernah, baru kejadian. Itu directly dapat secepat itu? Iya, 2023 akhir mau masuk 2024. Coba gimana lu ceritain tuh? Jadi itu ceritanya begini. Jadi gua kerja nih, gua kerja. Emang hari itu gua belum ada makan tuh, belum ada makan seharian karena gua masuk sore kan. Jadi gua malam tuh pulang nge-game, ngantuk, tidur, gue bangun sore. Karena gue tahu gue kerja nih harus melek malam nih. Nah, setelah itu karena gue udah lapar, itu posisi momen udah dekat akhir tahun kan. Udah gitu gue lapar, teman-teman baru pada datang nih akhirnya pulang dari
kerja, pulang dari kerja, lapar. Terus gue bilang sama mereka nih, kita di situ posisi sambil minum, terus gue bilang gini, gue lapar nih, ada yang mau nitip nggak semua? Ya sekitar 3 orang atau 4 orang gitu. Dia bilang gini, boleh lah nitip makan, gue juga mau nasi kuning, dia bilang. Ada nih di daerah ini, boleh lah. Nah akhirnya pas gue cabut jalan, ya itu gue pakai motor yang bawa gue celaka itu, cabutlah gue ke tempat itu. Memang di bawah pengaruh alkohol, tapi kalau untuk tingkat kesadaran segitu sih masih sadar gitu. Karena kan kalau yang pas dibalut dengan kata-kata hukum, gue di bawah pengaruh alkohol katanya pas kejadian kecelakaan itu. Udah gitu, sebelum berangkat itu gue ditawarin tuh sama temen, weh mau berangkat aja nih, minum dulu, angkat. Ditawarin minuman. Minumannya apa nih? Minumannya ya minuman yang anget sampai perut. Gua tolak tuh minuman itu. Udah gampang, nanti aja. Makan dulu, abis ini baru lanjut lagi. Terus ada yang bilang lah satu nih, temen baik bener sih temen gue tuh satu tuh. Terus dia bilang gini, angkat dulu kepunan nanti kamu. Mitos aja. Lu bilang gitu? Iya. Pas berangkat sampai ke tempat gua beli makanan, pulang. Pas pulang, tabrak. Jeder, nabrak nih, pala gue ada pennya di sini nih. Bener itu berarti kejadiannya? Berarti benar. Nah itu mungkin begitu gue selesai masa pemulihan dari kecelakaan tuh, terus ada yang ngingetin lagi temen tuh, kan hari itu gue udah bilang, lu kenapa nggak angkat dulu minumannya, kepunan kan lu. Oh mungkin kesimpulan dari kepunan yang ditolak tuh ini kali. Cuma sih kalau gue sih masih 50-50 ya, gue masih percaya masih enggak, karena memang guanya juga teledor kan di bawah pengaruh alkohol ya. Benar. Sekalipun masih boleh dibilang gue masih sadar gitu. Tapi boleh dibilang juga kalau emang gue di bawah pengaruh alkohol, gue kenapa nggak pas berangkat aja nabrak, kenapa pas pulang ya? Ya itulah yang boleh dibilang kepunan tuh gitu. Oke. Terus ada ceritain nggak yang horornya tentang persetanan, hantu-hantu gitu? Di sana itu mungkin karena udah maju kali ya. Terus lingkungan gue juga nggak yang kanan kiri pohon, kan banyak orang bilang tuh, oh Kalimantan mah monyet doang. Wah nggak juga, siapa bilang? Hutan gitu kan? Iya hutan. Ya mungkin kalau untuk beberapa orang yang sampai ke sana, mungkin bakalan kaget kok di sini ada semua. Bahkan di daerah gue pun nggak ada. Mungkin karena lingkungannya di sana sudah cukup maju ya. Karena warganya kan sadar taat aturan ya, rata-rata di sana kan pendatang 95% ya. Oh, sabar dulu. Kalau bilang penduduk sana taat aturan, ada nggak yang dari rumahnya ke Indomaret? Indomaretnya jaraknya 1 kilo, pakai helm apa nggak? Ada. Pakai helm kan? Ada, tapi tergantung jam. Tergantung jam di sana. Nah, di sana itu ya paling ngelanggar receh aja sih ya. Paling kalau kayak kita naik motor nggak pakai helm, tapi itu tergantung jam. Tapi kalau masih jam Papol beroperasi atau masih kerja, semua tertib. Ya karena takut. Iya. Jadi kan takutnya bukan karena keselamatannya terancam kan, tapi karena takut hukum kan begitu ya kita ya. Soalnya sering kali sekarang pakai helm bukan karena takut ditabrak, tapi karena takut polisi. Iya, banyak kan gitu sih. Hukumnya kan terlalu nggak bisa fleksibel ya, hukum di Indonesia kan kaku ya. Tergantung kan siapa yang menerapkan kan. Betul. Oke, terus cerita horor lu selama lu di sono, selain kepunan yang lu alami, lu pernah nggak ngelihat sosok sesuatu gitu? Nggak pernah? Kalau sosok sih enggak ya, tapi lebih ke suara nyata. Apa tuh yang lu alamin ya? Jadi gua kurang lebih 1 minggu kerja di Kalimantan itu, di perusahaan yang baru gue tinggalin ini. Itu gua 1 minggu pertama kerja itu kebagian lah gua masuk malam kerja. Habis itu pas gue lagi kerja itu di atas ini, gue berpikir tuh masih ada yang lembur kerja. Rupanya emang udah gak ada orang. Nah di situ persis kayak ada orang jalan ya, kita jalan ya jarak kita denger deh kayak orang jalan karena kan kantor gue kan lantai 2 tuh. Nah itu jalan terus buka pintu, nutup pintu. Padahal lu tahu nggak ada orang. Itu nggak ada orang. Begitu gue tahu karena kan gue penasaran nih, kok bunyi terus ya. Terus naiklah ke atas, Mas, Om, jalan ke situ, jalan normal karena gue berpikir di situ mungkin ada orang kali masih kerja. Masuklah ke ruangan
Jam berapa tuh, Yo? Itu malam sekitar jam-jam 11, mau setengah 12 malam. Udah gitu, karena gue pikir masih ada yang kerja. Gue naik, gue cari tuh di ruangan, kok gak ada orang. Turun, main HP, bunyi lagi. Ini mah pintu di atas, gue tahu karena pintu naik ke atas ini aksesnya cuma lewat atas itu aja gitu. Saat itu angin juga gak ada gitu. Lagi monsun kali? Mungkin juga kali ya. Angin kenceng tuh. Nah terus pas udah naik, kok gak ada orang. Akhirnya gue ke depan nih, ke lingkungan depan. Terus gue panggil teman gue satu. Gue bilang, kok di atas kayak ada orang ya? Cuma kok pas gue naik gak ada orang. Emang kamu kenapa? Dengar kayak ada yang jalan, kayak ada yang jalan, buka pintu, banting-banting pintu gitu. Terus dia bilang, ya gitulah bang. Iya yo, kamu tahu nggak kamu masuk kerja di sini posisi yang kamu isi ini sekarang itu kan orang udah meninggal. Jadi dia meninggal sakit lambung akut gitu. Meninggal lah dia. Dia meninggal posisinya tuh digantiin sama gue yang masuk ini. Nah, jadi ya gue sih percaya nggak percaya, tapi memang kan hal itu ada ya. Kitab suci kan juga kan cukup menjelaskan nih, memang ada ya hal-hal begitu. Masa iya sih? Iya, kalau memang kamu nggak percaya katanya, tunggu aja lagi, dia itu cuma mau kenalan aja sama kamu, gitu bilangnya. Nah, di shift selanjutnya gue masuk malam lagi, gue tetap digodain kayak begitu. Kan gue panggil kontak kakak gue nih, gue bilang takut nih gue nih, gue takut di atas nih kayak nggak ada orang, tapi bunyi orang langkah. Terus suara pintu dibanting. Datanglah ke situ, kakak berdoalah di situ kan. Terus gue juga bilang di situ, saya ini mau kerja aja di sini, saya jagain lingkungan ini, tempat ini karena saya mau kerja, ini piring makan saya di sini. Jadi saya nggak ada niat yang lain. Nah, setelah itu selesai, gue pulang. Beberapa hari kemudian di depan kantor gue itu ada pohon Kamboja. Nah, ada pohon Kamboja, di situ kan ada barang-barang gue tuh ya. Barang-barang gue itu, terus ada yang datang beli. Dia tanya harga dulu, ini barang ini, item ini harganya berapa? Sekian. Dijelasin, oke nanti saya balik dulu, saya ambil uang dulu ya. Dia pergilah ke depan tuh, pergi ke depan, tunggu ini, wah dapet nih uang rokok nih, jajan sampingan nih kan. Datanglah temen tuh yang kemarin pas nanyain ada kejadian apa di atas. Datanglah dia, pas dia datang nanya, terus dia nanya begini, ciri-cirinya kayak gimana? Orangnya kayak gini. Dia tunjukin foto di HP. Nah iya nih dia nih. Emang orangnya ada di depan bang? Enggak, ya ini orang yang kamu gantiin, dia yang sudah nggak ada. Jadi lu ngobrol? Iya. Pas lu lihat foto itu lu kaget dong lah? Iya ini orangnya. But itu yang nanya gue itu nggak satu orang ya, yang nanya gue itu 2 orang sama temen. Yo, ya ini sudah orang yang kamu gantiin katanya. Ini sudah almarhum, namanya almarhum. Bisa kali disensor lah ya. Kenapa lo nggak tahu juga? Terus minta disensor ngapain lo nggak tahu? Itu namanya. Lu sensor, jangan ngomong lagi. Udah. Nah, akhirnya udah gitu. Oh gitu. Ya mungkin kamu mungkin penasaran, mungkin kamu bertanya-tanya di dalam diri kamu. Kamu mau tahu orang yang kamu gantiin tuh rupanya seperti apa? Ya itu kemungkinan dia nunjukin ke diri kamu bahwa orangnya adalah itu. Oh, dan jadi, dia memang nggak baik lagi kan? Enggak. Jadi setelah gua tahu, oh ini orangnya. Oh ya udah oke lah gitu. Yang penting kita udah ketemu. Yang penting gua kerja untuk gantiin lu bang, begitu. Oh, nah teman-teman, dia kan nggak baik lagi tuh Dia kan nggak baik lagi karena kan itu kan sosok doang kan. Dia kan nggak baik lagi tuh. Yang lu rasain setelah itu apa lu langsung dalam hati lu ngomong kayak, oke bro, gue di sini gantiin lo. Iya, niat gue baik kerja gitu. Gue begitu dikasih tahu sama yang tahu ya, yang tahu di situ teman-temannya almarhum ini, dia bilang gini, nggak apa-apa itu cuma mau nunjukin aja ke lu biar lu betah dan lu nggak bertanya-tanya di dalam hati lu bahwa orang yang lu ganti ini rupanya seperti apa ya ini. Balik ke guanya sih, sampai ke guanya jadi oke begitu. Oh ini orangnya. Oh modelannya wujudnya seperti ini. Oh sakitnya kayak gini. Oh jadi rupanya tuh kayak begini, gesturnya tuh seperti ini. Karena ada beberapa yang gue dengar tuh katanya ketika orang menempati sebuah tempat untuk jangka waktu yang cukup lama, ketika mereka meninggal, katanya sih karena mereka mencari nafkah di situ, mereka mencintai tempat itu, tiap hari dia datang ke situ. Katanya ketika mereka cabut, katanya ada arwahnya itu, memang arwahnya nggak stay di situ, tapi dia tuh kayak mau ngasih tahu kalau gue tuh exist dan gue tuh mencintai tempat ini. Ketika ada orang baru yang datang, beberapa pengen kayak udah lu jaga tempat ini dengan baik dan benar karena sebelumnya gue kerja di sini dengan itu. Karena kan banyak tuh cerita-cerita kayak
kengerian di kantor setelah kawannya meninggal segala macam, karena memang dia sudah melakukan habit itu bertahun-tahun, berangkat pagi kerja di situ nyaman, dan ketika dia meninggal rata-rata mereka kayak ngasih message aja ke teman-temannya kayak guys thank you gini. Bisa jadi ya kayak gitu ya. Dan emang serem banget sih yuk kalau gue jadi lu sih. Gue kan ngomong dalam hati sebenarnya gue juga nggak pengen tahu sih, Karena hari itu gue sampai sempet nangis kan. takut banget lu berarti ya? Takut lah parah, siapa yang nggak takut gitu. Iya, ada yang fake pembeli gitu ya? Iya, fake pembeli, pintu dibanting. Karena gue berpikiran positif, oh mungkin masih ada yang lembur kali, laporan akhir tahun kan. Iya, tapi tetap aja jam 11 lembur tuh. Karena memang ada. Oh, ada. Karena memang ada. Cuma setahu gue itu cuma orang lapangan aja, bukan orang staf di atas. Oh, kalau kantor emang jarang lembur sampai jam 11 ya. Iya, kalau itu kayaknya BU banget kali ya kalau sampai lembur jam segitu kali ya. Bosnya juga nggak ngebolehin lu lembur sampai jam 11. Ngapain sih? Itu makanya pas tahu bahwa di atas itu nggak ada orang, oh ya udah deh. Iya, Mungkin lu bisa asumsi kalau itu memang bukan manusia. Mungkin ini kenalan kita aja kali ya. Cara kenalan kita kayak begitu. Sampai lari ke birit-birit begitu. Kentut berdahak hampir. Oke teman-teman semua yang tahu masalah kepunan di Kalimantan. Kepuhunan. Kepuhunan. Boleh komen-komen di bawah. So cerita malam ini jujur excited banget gue dengernya, seru banget. Back again ya, yang kita tahu Kalimantan tuh hutan, sebenarnya tidak guys. Ingat IKN ada di sana, proyeknya Pak Jok. Intinya sih Kalimantan bukan hutan ya guys ya, udah lumayan rame, lumayan kota. Pesannya sih dimanapun lu kerja ya punten-punten lah, apalagi lu merantau, yang which is itu sudah dilakukan oleh abang ini. Cuman namanya apes kan terjadi kapan aja, jangan lupa kalau lu ditawarin bukan hanya di Kalimantan ya, sebenarnya itu idenya sangat bagus dan menarik. Kita bisa pakai itu kalau lu dijamu, setidaknya lu pegang lah jamuannya, walaupun lu tidak mau lu bisa bilang, atau enggak lu icip lah, karena back again ya, adat istiadat kita tuh kental banget guys, ya nggak sih? Ya itu budaya kita itu. Budaya tuh jangan ditinggalin, karena dari situ kita bisa terbentuk nih, Indonesia terbentuk karena salah satunya kebudayaan kita yang sangat beragam. So, terima kasih banyak Mas Dio. Oke, siap. See you on the next KPR. Thank you semuanya, jangan lupa like, share, sama subscribe. Terima kasih banyak yang udah nonton dan dengerin kita setiap episodenya. See you, bye-bye. Nice. Baik kalau begitu,